sini saya, Tira Fiardianti dengan NPM 2213023010 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan video materi tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk memenuhi tugas produksi dan pemanfaatan media yang diampu oleh Bapak Andreas Saputra SPD MSc dan Ibu Wisatania SPD MSc. Berikut video yang akan saya tonton. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, simaklah fenomena tersebut. Minyak bumi atau petroleum, dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks berbagai macam hidrokarbon sebagai seri altana, namun bervariasi pada komposisi dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumber minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumber-sumber minyak didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakteristik, struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didih sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno dan sampai saat ini masih merupakan komoditas yang penting. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam, semakin majunya penerbangan komersial, dan meningkatnya penggunaan plastik. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menurut Herodotus dan Diodorus, aspal telah digunakan sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babylon. Ada banyak lubang-lubang minyak di dekat Arderica. Jumlah minyak yang besar ditemukan di tebing sungai Isis, salah satu anak sungai dari sungai Efrat. Tablet dari kerajaan Persia kuno menunjukkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan penerangan untuk kalangan menengah atas menggunakan minyak bumi. Pada tahun 347, minyak diproduksi dari sumber yang digali dengan bambu. Pada tahun 1850, Ignacy Lukasiewicz menemukan bagaimana proses untuk mendestilasi minyak tanah dari minyak bumi, sehingga memberikan alternatif yang lebih murah. Maka dengan segera, pemakaian minyak bumi untuk keperluan penerangan melonjak drastis di Amerika Utara. Pengobaran minyak kemudian berkembang sangat cepat di banyak belahan dunia lainnya, terutama saat kerajaan Rusia berkuasa. Minyak bumi adalah hasil dari peruraian, dekomposisi, material tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsiden secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagun sepanjang pantai, atau danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan material tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat, sehingga paling tidak, bagian material organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian laut dalam. Waktu terus berjalan secara geologis dan daerah pengendapan semakin terbenam ke bawah permukaan bumi. Material organik yang terbenam semakin dalam akan mengalami tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Proses tersebut menimbulkan perubahan kimiawi dari material organik. Perubahan material ini merupakan cikal bakal terbentuknya campuran bahan hidrokarbon yang komposisinya sangat kompleks, baik hidrokarbon yang berupa cairan maupun yang berbentuk gas. Pada umumnya, minyak bumi biasa terendapkan dalam batuan sedimen berpori baik yang memiliki nilai porositas 45%. Minyak, gas, dan air akan terkumpul atau tersimpan di ruang dari batuan berpori tersebut. Oleh karena tekanan dan gaya buoyancy, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeabel. Permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisis, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Minyak dan gas yang berdensitas lebih ringan daripada air akan bergerak naik sampai ke permukaan sebagai rembesan atau terperangkap di dalam jebakan itu, lalu berhenti terakumulasi sampai perangkap itu penuh. Struktur kimia dari minyak bumi sangat heterogen, terdiri dari banyak rantai hidrokarbon dengan panjang yang berbeda-beda. Maka dari itu, minyak bumi dibawa ke tempat penghilangan minyak sehingga senyawa hidrokarbon ini bisa dipisahkan dengan teknik distilasi dan proses kimia lainnya. Hasil penyulingan minyak inilah yang digunakan manusia untuk berbagai macam kebutuhan. Jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Sehingga dapat disimpulkan dari fenomena tersebut menjelaskan bagaimana hidrokarbon terbentuk di bawah di permukaan bumi. Di sana menggambarkan proses geologis di mana sisa-sisa organisme purba seperti plankton dan tumbuhan terkubur di bawah lapisan sedimen selama jutaan tahun. Seiring waktu, tekanan dan suhu yang tinggi menyebabkan bahan organik ini terurai menjadi hidrokarbon yang kemudian menjadi minyak dan gas bumi.
Hidrokarbon yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen ini adalah komponen utama dari minyak bumi. Fenomena ini menunjukkan bahwa hidrokarbon adalah sumber energi utama yang terbentuk secara alami melalui proses dekomposisi organik di bawah kondisi yang sangat spesifik. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon merupakan komponen utama bahan bakar seperti minyak bumi dan gas alam. Klasifikasi hidrokarbon dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hidrokarbon jenuh seperti alkana yang memiliki ikatan tunggal, lalu hidrokarbon tak jenuh seperti alkena yang memiliki ikatan rangkap 2 dan alkuna yang memiliki ikatan rangkap 3. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alkana. Alkana merupakan senyawa dengan ikatan tunggal antar karbon yang memiliki rumus CnH2n plus 2, di mana contoh dari alkana ini terdapat metana atau CH4 dan etana C2H6. Lalu selanjutnya ada tata nama alkana yang memiliki beberapa aturannya, yaitu yang pertama, temukan rantai karbon terpanjang atau rantai induk. Yang kedua, nomori rantai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Yang ketiga, beri nama cabang sebagai awalan diikuti nama rantai induk. Lalu yang keempat, gunakan awalan sesuai jumlah atom karbon seperti metana, etana, propana, butana, dan lain-lainnya. Di sini didapatkan contoh pada tabel di mana seperti rumus molekul CH4 memiliki nama alkana yaitu metana, lalu rumus molekul C2H6 memiliki nama alkana etana. Lalu selanjutnya ada bentuk molekul 3 di alkana. Di sini saya mengambil contoh CH4 yang memiliki bentuk geometri molekul tetrahedra dan sudutnya memiliki 109,5 derajat. Di sini saya menggunakan aplikasi bentuk molekul 3D. Lalu selanjutnya ada alkena, di mana alkena merupakan hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap 2 yang memiliki rumus CnH2n dengan contoh C2H4 etena dan C3H6 propena. Lalu di sini terdapat tata nama alkena dengan aturan penamaan. Yang pertama, menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2, lalu menomori rantai sehingga ikatan rangkap 2 memiliki angka yang terendah. Lalu yang terakhir, akhirannya ena dengan menggantikan ana untuk alkana. Di sini juga terdapat tabel contoh dari tata nama alkena. Di sini ada jumlah C-nya, rumus strukturnya, rumus molekul dan nama kimianya. Untuk rumus molekul C2H4 di sini memiliki jumlah karbon 2 dengan nama kimia etena, lalu C3H6 dengan memiliki jumlah karbon 3 memiliki nama kimia propena, lalu C4H8 yang memiliki jumlah karbon 4 dengan nama kimia 1 butena. Dan di sini juga terdapat C5H10 dengan jumlah karbon 5 yang memiliki nama kimia 1 pentena. Lalu terdapat C6H12 yang memiliki jumlah karbon 6 yang memiliki nama kimia 1 heksena. Lalu di sini saya membuat bentuk molekul 3D alkena dengan mengaplikasikannya menggunakan aplikasi Avogadro. Di sini saya membuat satu butena dengan jumlah karbon 4 dan jumlah hidrogen 8 dengan bentuk trigonal planar dan memiliki sudut 120 derajat. Di sini saya juga membuat propena dengan atom karbon 3 dan memiliki atom hidrogen 6 dengan bentuk trigonal planar dan memiliki sudut 120 derajat. Lalu selanjutnya ada alkuna, di mana alkuna merupakan hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3 yang memiliki rumus umum CnH2n-2. Contoh dari alkuna sendiri yaitu ada C2H2 yaitu etuna dan C3H4 yaitu propuna. Lalu selanjutnya ada tata nama alkuna, di mana aturannya sama seperti alkena, tetapi di alkuna ini terdapat akhiran una, di mana aturan penamaannya yaitu yang pertama, menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3, lalu yang kedua, menomori rantai sehingga ikatan rangkap 3 memiliki angka yang terendah, lalu yang terakhir, akhiran una menggantikan alkana dan alkena.
Di sini juga terdapat contoh tabel dari Alkuna. Di sini ada rumus strukturnya, rumus molekulnya, dan nama kimianya. Di sini terdapat C2H2 yaitu nama kimianya etuna, lalu C3H4 yaitu namanya propuna, lalu terdapat C4H6 namanya satu butuna, lalu C5H8 namanya satu pentuna. Lalu di sini terdapat bentuk molekul 3D alkuna. Di sini saya mencontohkan menggunakan aplikasi Avogadro. Di sini saya menggunakan contoh yaitu etuna yang memiliki rumus molekul C2H2 yang memiliki karbon 2 dan atom hidrogen 2. Sehingga dapat disebutkan dari materi ini yaitu hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen yang memiliki tata nama senyawa hidrokarbon yang mengikuti aturan yang diterapkan oleh IPA untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penamaan senyawa kimia. Hidrokarbon dibedakan menjadi beberapa jenis termasuk alkana yang merupakan hidrokarbon jenuh, alkena dan alkena yang merupakan hidrokarbon tak jenuh. Di mana alkana merupakan senyawa jenuh yang memiliki ikatan tunggal antara atom karbon dinamai berdasarkan jumlah atom karbon dalam rantai induk dengan akhiran ana. Contohnya metana, etana, dan butana. Penamaan juga melibatkan identifikasi dan penamaan cabang seperti alkil yang ada. Lalu, alkena merupakan senyawa tak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap dua, di mana nama senyawa ini menggunakan akhiran ena dengan penomoran untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap, contohnya seperti etena dan propena. Lalu selanjutnya ada alkuna yang merupakan senyawa tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 3 yang dinamai menggunakan akhiran una dan juga mengikuti aturan penomoran yang sama, contohnya seperti etuna dan propuna. Selain itu, penamaan juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya isomer, yaitu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi struktur yang berbeda, baik isomer struktur maupun isomer geometri. Di mana pada materi kali ini juga menggunakan molekul 3D yang dapat kita gunakan pada aplikasi tertentu, seperti di sini saya menggunakan aplikasi Avogadro dan Webmo. Secara keseluruhan, pemahaman tata nama hidrokarbon sangat penting dalam bidang kimia karena membantu ilmuwan dan pelajar untuk berkomunikasi secara efektif mengenai senyawa kimia, sifat-sifatnya, dan reaksi yang mungkin terjadi. Penamaan yang tepat memudahkan identifikasi senyawa serta penggunaannya dalam penelitian, industri, dan aplikasi sehari-hari. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.